Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Sahrizal Pahlawi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada, pada malam hari ini saya masih membahas tentang masalah politik. Ini untuk sementara kita akan fokus membahas tentang Anies Baswedan sebelum berpindah ke capres-capres yang lain agar lebih berimbang. Misalnya nanti saya juga akan bahas tentang masalah Bapak Prabowo Subianto, terus Ganjar Pranowo selaku calon presiden dari meskipun belum diusung secara definitif oleh PD Perjuangan yang merupakan parti dari Pak Ganjar sendiri, dan capres-capres yang lain mungkin agar isi dari channel ini lebih berimbang dan tidak dianggap memihak ke salah satu pihak. Baiklah, pada malam hari ini saya akan membahas tentang saya akan mengutip berita dari wartaekonomi.co.id dengan judul "Jika jadi presiden, proyek IKN Jokowi bakal diberangus?" Tanda tanya ya. Saya ulangi, jika jadi presiden, proyek IKN Jokowi bakal diberangus? Jawabannya sungguh mengejutkan. Anies Baswedan, kita ingin agar. Kira-kira seperti itu judulnya. Warta Ekonomi, Jakarta. Anies Baswedan kerap kali ditanya mengenai pandangannya terhadap kebijakan pemerintah pusat saat ini. Banyak sorotan yang publik berikan terkait keputusan dan kebijakan pemerintah mengenai penting atau tidaknya hal tersebut dilakukan. Sebut saja seperti Ibu Kota Negara atau IKN dan Kereta Cepat Indonesia-Cina, yang mana kubu oposisi sering mengkritisinya. Mengenai apakah dirinya akan melanjutkan proyek yang memakan biaya super fantastis era Jokowi tersebut jika nanti menjadi presiden. Anies pun memberikan jawaban mengejutkan. Anies Baswedan mengungkapkan pada dasarnya fungsi dari diadakannya pemilu dalam kerangka demokrasi adalah mewujudkan tujuan bernegara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karenanya, dalam memandang kebijakan yang akan beralih ke pemimpinan, Anies menggambarkan layaknya sedang melakukan pendakian di mana ada titik tertentu, diadakannya istirahat untuk mengevaluasi apa yang akan dilakukan selanjutnya. Jadi, ketika setiap etape selalu muncul hal-hal yang harus diteruskan, dikoreksi, dan dihentikan, dan hal baru yang dibawa. Ujar Anies yang tampil dalam kanal YouTube Refli Harun dikutip Rabu 30 November 2022. Hal ini menurut Anies juga ia lakukan selama bertugas di DKI Jakarta sebagai gubernur, di mana dirinya mengkaji mana yang harus diteruskan, dikoreksi, dihentikan, dan ditambahkan. Terkait melanjutkan atau tidak yang Jokowi kerjakan terlepas dari banyaknya biaya yang digunakan. Anies mengungkapkan selama ada undang-undang yang menyatakan itu harus dilanjut, maka harus dilanjutkan sampai nanti akhirnya ada keputusan baru yang mengikat terkait kebijakan tersebut. Jadi sederhananya, kita ingin agar apa yang sudah dikerjakan memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia. Saya sederhana saja hari ini. Selama itu ada aturan perundangannya, siapapun pejabat negara harus melaksanakan. Jadi tidak bisa selera kita. Keputusan itu harus dihormati, jelas Anies. Anies pun menuturkan bahwa di dalam pemerintahan tak pernah terlepas dari yang namanya 2C, yaitu change and continuity, perubahan dan berkelanjutan. Tak bisa hanya mengandalkan change dan meninggalkan continuity atau sebaliknya. Tidak bisa hanya satu C, change dan continuity, jelas Anies Baswedan. Jadi seperti itu tanggapan Anies Baswedan terkait dengan pembangunan IKN, karena memang sejauh ini banyak pihak yang mengkritik terkait dengan pembangunan IKN itu sendiri. Mengapa? Sebabkan karena besarnya
biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, terlebih di tengah kondisi ekonomi dunia yang diambang resesi disebabkan karena banyak faktor, salah di antaranya adalah COVID-19, terus yang sangat berdampak terhadap seluruh lini kehidupan masyarakat dunia. Belum selesai COVID-19, ada lagi perang Rusia ya, ada lagi perang antara Rusia dan Ukraina yang dampaknya sungguh sangat luar biasa. Kenaikan harga BBM, terus harga pangan, pupuk dan sebagainya. Semua masyarakat dunia mengalami hal tersebut, bahkan kata Bapak Presiden Jokowi sendiri bahwa di tahun 2023 itu perekonomian seluruh dunia itu akan mengalami kegelapan. Nah, itu salah satu yang menjadi kritik terutama para oposisi terkait dengan pembangunan IKN. Ini hubungannya atau kaitannya dengan ketersediaan anggaran untuk membangun mega proyek tersebut, sehingga tidak heran banyak pihak yang mengkritisi, banyak pihak yang tidak setuju terkait dengan pembangunan ibu kota negara. Ketidaksetujuannya lebih pada waktunya, momen, lebih kepada momen yang tepat. Mungkin seandainya ke ekonomi Indonesia atau anggaplah perekonomian dunia itu sedang baik-baik saja, misalnya tidak ada pandemi COVID-19, tidak ada perang Rusia dan Ukraina, dan tidak ada permasalahan-permasalahan keuangan permasalahan yang berkaitan yang berhubungan langsung dengan perekonomian. Mungkin banyak kalangan yang semua orang akan mendukung proyek ini. Disebabkan karena Jakarta sendiri sebagai ibu kota negara sudah dianggap tidak layak sebagai ibu kota. Disebabkan karena kemacetan, banjir, itu adalah dua permasalahan kunci yang ada di ibu kota Jakarta. Sehingga kedua kemacetan dan banjir ini yang menyebabkan perekonomian tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Bayangkan ada ratusan miliar kerugian materi, kalau dihitungnya ada ratusan miliar, bahkan triliunan mungkin kerugian disebabkan karena kemacetan dan banjir. Di samping itu penduduk Jakarta sudah terlalu padat ya, sehingga kurang efektif dalam hal kelancaran ekonomi. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan bahwa kebijakan pemerintahan terdahulu ini terkait dengan pergantian kepemimpinan ya. Misalnya dari Pak Jokowi ke Pak Anies atau Pak Prabowo atau Pak Ganjar Pranowo atau siapapun yang menjadi pemimpin, tidak semestinya pemimpin tersebut harus memberangus, harus mengganti semua kebijakan sebelumnya. Harus di ATM, yaitu ambil, tiru, dan modifikasi. Kalau memang kebijakan tersebut baik dan bagus, kenapa tidak untuk dilanjutkan? Kalau memang proyek IKN ini baik untuk perekonomian Indonesia, untuk nama baik, untuk reputasi Indonesia di internasional, terus untuk keadilan pemerataan ekonomi mungkin, untuk keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan efek-efek yang lainnya, kenapa tidak untuk dilanjutkan meskipun banyak yang mengkritisi. Begitu juga kalau seandainya ada kebijakan yang dirasa kurang tepat, mungkin disebabkan karena berbagai pertimbangan, kalau tidak dihapus ya bisa saja dimodifikasi biar tidak terkesan politik balas dendam ya, seolah apa yang dilakukan oleh presiden sebelumnya itu salah, seolah apa yang dilakukan pemimpin pengambil kebijakan sebelumnya itu tidak ada yang tepat, salah di mata pemimpin yang baru. Saya pikir itu tidak
saya tidak sepakat juga. Kenapa? Karena kita masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang saling menghormati, saling menghargai, termasuk dalam hal politik. Saya pikir tidak serta-merta karena pernah bermusuhan sebelumnya dalam kontestasi pilpres misalnya, terus kaitannya dengan kebijakan harus mengganti semua kebijakan yang ada, terus undang-undang misalnya terkait dengan undang-undang karena dirasa tidak sesuai dengan selera sang pemimpin terpilih, terus kemudian meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengganti undang-undang tersebut. Saya pikir itu bukan cara berpolitik yang elegan. Marilah berpolitik secara santun, secara beretika, karena kita adalah orang Timur, orang yang selalu dikenal sangat menjunjung tinggi yang namanya etika dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan komentar, kritik yang sepedas-pedasnya terhadap apa yang saya sampaikan. Mari kita berdiskusi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.